Shalom, perkenalkan kami dari grup kecil 14. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai gejala klimakterium. Dan berikut ini adalah nama-nama anggota kami. Saat ini saya akan menjelaskan outline dari topik yang akan kami bahas, yaitu saat ini pembukaan dan penjelasan outline, kemudian kedua identitas dari jurnal yang kami ambil, yang ketiga pendahuluan teori, yang keempat pembahasan jurnal, dan yang terakhir kesimpulan evidence based practice beserta referensinya. Di sini kami menggunakan Digi Journal sebagai bahan referensi dalam materi presentasi kami, yaitu jurnal yang pertama yang ditulis oleh Sofian et al. Dengan judul Dictionary Background of Climatic Symptoms in Monitoring dalam jurnal Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology yang dipublikasikan pada tahun 2015. Dan yang kedua yaitu ditulis oleh Devi Permatasari, Emang Sapitri dan Zaini Evelia Putri dengan judul Hubungan Nama Penurunan Kontrasepsi Hormonal dengan gejala klimakterik pada usia menopause dalam jurnal of Holistic Nursing Science yang dipublikasikan pada tahun 2021. Dan yang terakhir jurnal ketiga ditulis oleh Yusnita Juliani Akri dan Seinda dengan judul Studi tentang Kondisi Kesehatan, Kondisi Psikologis dan Pola Makan dengan Usia Menopause di Kecamatan Cempoko Mulyo dalam jurnal Biomed Science yang dipublikasikan pada tahun 2013. Sekarang kita masuk dalam pendahuluan. Yang pertama, teori. Ada 3 pandangan yang kami ambil. Yang pertama menurut Permatasari, Sawitri, dan Putri pada tahun 2021. Mereka mengatakan bahwa setiap orang akan mengalami penuaan, khususnya pada sebagian besar wanita yang berusia 40 hingga 50 tahun, dan akan memasuki masa klimakterium yang meliputi masa pramenopause, menopause, dan pasca menopause. Dan pandangan yang kedua menurut Yusnita dan Seinda pada tahun 2013 bahwa klimakterium merupakan suatu proses normal dan merupakan maturasi pada wanita yang mengalaminya, dan ini memiliki gejala yang merupakan suatu masalah bagi yang mengalaminya. Sekarang kita lihat pandangan yang ketiga, yaitu menurut Sofian pada tahun 2015 bahwa gejalanya karena beberapa faktor sehingga bisa terjadi berbulan-bulan hingga tahun. Selanjutnya, kita masuk pada faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya gejala klimakterium. Adapun 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor mempercepat, termasuk di dalamnya genetik atau keturunan, nuliparitas, pengaruh radiasi, tindakan medis atau ooforektomi, serta konsumsi rokok dan alkohol. Faktor yang kedua yaitu faktor yang memperlambat, contohnya multiparitas dan laktasi yang lama. Menurut Yusnita dan Seinda pada tahun 2013, gejala klimakterium yaitu ada 3. Pertama, gangguan neurovegetatif yang meliputi gejolak panas, keringat berlebihan di malam hari, kedinginan, sakit kepala, blood pressure tidak stabil, sukar bernapas, berdebar-debar, dan lainnya. Gangguan kedua yaitu gangguan psikis meliputi perasaan mudah tersinggung, mudah lelah, kurang bersemangat, depresi, insomnia, atau sulit tidur. Gangguan ketiga yaitu gangguan organik, meliputi gangguan sirkulasi atau infark miokardia, hiperkolesterolemia, osteoporosis, gangguan berkemih atau disuria, dan nyeri senggama atau dyspareunia. Kemudian pengobatan. Pada wanita yang menopause, itu biasanya akan mengalami penurunan hormon estrogen dan juga progesteron, sehingga mereka umumnya akan mengalami gejala klimakterium. Kemudian, salah satu pengobatan yang dapat dilakukan berhubungan dengan masalah ini adalah hormon replacement therapy atau TRH, yaitu adalah terapi farmakologik yang akan mengatasi gejala klimakterium yang berefek dan meringankan keluhan vasomotor dan juga urogenital. Dalam presentasi kami kali ini, kami membahas dari 3 jurnal. Jurnal yang pertama, salah satu tujuan penelitian adalah
Semua wanita yang diperiksa dievaluasi menurut derajat keparahan gejala timbul klimakterik pada usia menopause dengan menggunakan indeks Cooperman dan konsentrasi FSH, hormon LH17, estradiol, PRL, testosteron total, dan DHEAS dalam serum darah. Jurnal yang kedua, jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional, yakni untuk menjelaskan hubungan lama penggunaan kontrasepsi hormonal dengan gejala klimakterik, dengan tujuan untuk mengetahui lama penggunaan kontrasepsi hormonal dengan gejala klimakterik pada wanita usia menopause di desa gunung. Jurnal yang ketiga, pesan penelitian ini yaitu cross-seksional. Populasi pada penelitian ini adalah ibu usia menopause di Kecamatan Cempaka-Mulyo. Dengan hasil yang diharapkan adalah ada hubungan yang signifikan antara kondisi hubungan seksual, kondisi kesehatan, dan kondisi psikologis dengan kondisi klimakterik. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan adalah klimakterium merupakan suatu proses fisiologis dari masa pemulihan dalam kehidupan normal seorang wanita. Dan juga terdapat 3 masa, yaitu pramenopause, menopause, dan pasca menopause. Ini akan menyebabkan berbagai macam gangguan yang ditandai dengan gejala klimakterium. Salah satunya gangguan neurovegetatif. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara pemberian terapi hormon. Di slide berikut ini ada beberapa gambar abstrak jurnal yang kami pakai. Ada dari Clinical and Experimental Obstetric and Gynecology dengan judul The Genetic Background of Climacteric Symptoms in Women During Menopause. Ada lagi dari Journal of Holistic Nursing Science dengan judul Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Gejala Klimakterik pada Wanita Usia Menopause. Dan ada juga dengan judul Studi tentang Kondisi Kesehatan, Kondisi Psikologis dan Pola Makan dengan usia menopause di Kecamatan Cempaka-Mulyo. Nah, di situ ada beberapa referensi dengan bentuk apa style yang kami buat sebagai referensi kami dalam membuat PPT. Baik, sekian video presentasi dari grup kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. Our life's in a slow-mo, always in a slow